Halo Mbak Zu, Halo Mbak. lagi di rumah nih. Ya, kita tunggu yang lain dulu ya. Oke. Halo Mbak Fevi. Halo Mbak Martini. Mbak Dia. Selamat bergabung Mbak Rusmiati. Terima kasih Ibu. Ya. Halo Mbak Rika, selamat bergabung. Sambil panggilin yang lain dulu ya. Hai Mbak Wati. Silakan teman-teman boleh ya buka kamera atau audio. Kita berinteraksi di sini. Oke, karena beberapa udah join, saya langsung mulai aja ya bedah bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukur sekali kita pada hari ini bisa berkumpul kembali dalam acara bedah buku rutin yang kita adakan 2 kali seminggu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini adalah Hari Guru yang bertepatan dengan launching buku I Am a Teacher. Kan saya share screen ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, buku ini adalah buku yang sangat dinanti ya, buku I'm a Teacher, karena terdapat banyak sekali kisah inspiratif mendalam tentang bagaimana pentingnya seorang guru dalam kehidupan para penulisnya. Nah, sebelumnya saya berbicara tentang guru. Guru seringkali kita sebut sebagai orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Mengapa? Karena gurulah yang mengajar dan mendidik kita sehingga kita bisa sampai sukses seperti sekarang. Mereka mengajar tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan dari kita. Namun ikhlas semata untuk mentransfer ilmunya demi segala kebaikan kita. Itu sebabnya para guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sungguh besar jasa seorang guru, karena itulah kita juga harus menghormati dan menghargai mereka seperti kita mematuhi perintah orang tua kita di rumah. Oke, kita mulai ya bedah bukunya.
Buku I Am a Teacher ini ditulis oleh 126 penulis perempuan. Tentunya tidak semua penulis yang ada di sini berprofesi sebagai seorang guru. Namun di sini kami sebagai penulis menuliskan kisah kami tentang seorang guru berdasarkan versi kami masing-masing. Tentang siapa dan bagaimana makna seorang guru tentunya akan menjadi kisah yang begitu beragam ya, karena ditulis oleh penulis yang dengan latar belakang pengalaman yang berbeda-beda. Buku ini berisi kurang lebih 268 halaman, cukup tebal ya. Nah, pastinya sangat banyak nih kisah menyentuh hati dan inspiratif di dalamnya. Oke, saya bacakan pengantarnya. Tidak mudah menjadi seorang guru, terlebih pada zaman yang kian canggih dan serba cepat seperti sekarang. Berbagai tantangan tentunya harus ditaklukkan. Mengajar kini tak lagi seperti zaman dahulu. Mengajar kini harus menyesuaikan. Para penulis di dalam buku ini menuliskan berbagai kisahnya sebagai seorang guru. Guru tak hanya sebatas di sekolah, karena pada hakikatnya semua orang adalah guru. Ya, semua adalah guru dan semua adalah murid. Semoga buku mungil ini bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi semua orang. Selamat membaca dan selamat memetik hikmah. Seperti teman-teman lihat, di sini ada banyak sekali penulis, dimulai dari Teh Hindari Mastuti yang menuliskan tentang mengajar membuat saya bahagia, jadi ingin terus mengajar. Kemudian Guru Terbaik oleh Agustini Handayani, tidak mudah menjadi seorang guru oleh Azania, pengalamanku menjadi guru selalu berkesan dalam hidupku oleh Aida Hadijah, dan I Am Teacher oleh Amalia Ekasari, dan masih banyak lagi kisah yang lainnya. Nah, adakah nama teman-teman di sini? Boleh ketik di kolom komen ya, siapa aja yang menulis di buku ini, katakan saya. Saya lihat banyak ya yang ikut menuliskan di buku ini. Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Ya, banyak ya. Adakah di sini yang belum ikut menulis di buku ini? Boleh juga nih. Pertama kali teman-teman hadir di bedah buku ini juga boleh dong. Adakah di sini yang tidak ikut menulis di buku ini, tapi ikutan hadir di bedah buku kali ini? Ada ya? Wah, berarti semuanya yang hadir di sini semuanya penulis ya? Oke. Nah, di buku ini ada kisah-kisah apa saja nih? Saya akan mencoba membacakannya ya. Nah, saya mulai dari membacakan kisah saya dulu. Mengajar sepenuh cinta dan kebermanfaatan. Bentar ya. Nah, ini bukunya cukup tebal, jadi banyak sekali kisah-kisahnya. Nah, mengajar sepenuh cinta untuk kebermanfaatan. Saya memulai mengajar sejak masih kecil. Meski masih SD, saya senang mengajar tetangga-tetangga di desa mengenal huruf dan membaca. Kebetulan teras rumah keluarga saya menjadi lokasi mengajar guru-guru SD untuk program kejar paket A bagi penduduk desa yang buta huruf. Daripada hanya menonton, saya membantu guru saya mengajari para tetangga.
Saya senang mengunjungi rumah tetangga kami untuk mengajari mereka agar punya tanda tangan. Saya masih ingat betapa senangnya mereka tak lagi pakai cap jempol untuk KTP, tetapi pakai tanda tangan mereka sendiri. Saya juga senang mengajari anak-anak tetangga yang masih kecil dengan membantu mereka mengerjakan PR dari sekolah. Setiap pulang sekolah, mereka akan ke rumah memanggil saya. Mbak Vita, ajarin kita ngerjain PR dong. Ah, seru dan menyenangkan sekali. Kebiasaan itu berlanjut hingga saya remaja. Saya kerap mengajari teman sekolah yang datang ke rumah untuk mengerjakan PR atau belajar bersama. Bersama sahabat-sahabat dekat saya, kami membentuk kelompok belajar Gembel, singkatan dari Gemar Belajar. Kami saling mengajari mata pelajaran yang kami kuasai. Mengajar membuat saya lebih hidup. Saya sangat cinta berbagi dan ingin bisa bermanfaat sepanjang hidup saya. Itulah sebabnya setelah saya berkecimpung di dunia bisnis, saya jatuh cinta dengan kegiatan mengajar sesama pebisnis, terutama yang masih pemula. Ada belasan tema, kelas mentoring bisnis dan motivasi yang telah saya adakan, baik kelas grup maupun private. Saya juga senang belajar dan selalu mengupgrade ilmu agar makin banyak ilmu yang bisa dibagikan. Ciri khas saya dalam mengajar, saya selalu memadukan ilmu bisnis dengan motivasi dan pengembangan diri, sebagian besar berdasarkan pengalaman hidup saya dan cara saya menghadapi berbagai tantangan. Materi yang saya racik menjadi unik. Menurut para peserta kelas saya, itulah yang membuat mereka betah dan ketagihan belajar dengan saya. Karena rasanya bukan hanya punya mentor, tetapi sahabat yang selalu setia menguatkan dan memahami potensi mereka. I am a teacher. Saya berharap saya bisa menjadi guru yang selalu mengajar dengan penuh cinta. Ya, itu ya teman-teman. Nah, ya, dari peran saya di dunia bisnis dan saya senang sekali mengajar sesama bisnis membuat saya semakin semangat menekuni dan belajar bisnis. Karena saya berharap dari pengalaman saya melesatkan bisnis, tidak hanya saya yang merasakan manfaatnya, tetapi kemudian pengalaman saya itu bisa saya bagikan kepada sesama pebisnis. Meski bukan berprofesi sebagai seorang guru, saya berharap segala ilmu yang saya punya bisa saya bagikan dan akan menjadi tabungan amal bagi saya kelak di akhirat. Nah, selanjutnya saya mau bacain nih kisah salah satu sahabat saya yang juga berprofesi sebagai seorang guru, yaitu Teh Lucy Jani Misbah. Kisahnya berjudul Agent of Change. Adakah Teh Lucy Jani hadir di sini? Oke. Pasti deg-degan ya nunggu buku ini launching dan sampai ke tangan. Katanya ada beberapa yang udah pesan ini. Ya, 52. Ya, apa? Ya, apa tolong. Aku udah tulis.
Oke. Hah? Mana Pak? Apa sih? Nggak bisa aku gini tuh. Untuk nanti. Oke, saya bacakan ya. Agent of Change oleh Lucy Jani. Pada satu waktu saya berkesempatan pergi ke SD tempat menimba ilmu. Mereka masih mengajar, sementara besok saya akan kuliah. Bagaimana jika mereka pensiun? Siapa yang akan menggantikan mereka? Saya harus jadi guru. Saya yang akan jadi pengganti mereka. Hati saya bicara. Sejak saat itu saya berniat untuk menjadi guru. Dalam penantian saya berdoa. Mohon petunjuk Allah atas pendidikan terbaik yang akan saya tempuh nanti. Kampus yang akan membawa saya menuju ridhonya. Allah begitu baik. Dan doa saya terkabul. Saya diterima di jurusan pendidikan geografi IKIP Bandung. Ingin saya sampaikan bahwa ada kisah Rosi yang keluarganya hanya punya satu motor. Rosi dan adiknya bergiliran untuk kesiangan setiap satu pekan. Ada Rizal yang selalu ngantuk dan tertidur di kelas. Ternyata setiap malam jadi tukang parkir di kafe dekat rumahnya. Lain lagi dengan Insan yang sering kesiangan masuk sekolah karena harus membantu menyabit rumput untuk pakan ternak yang dipeliharanya. Inilah potret pelajar di sekolah tempat saya mengajar. Mereka berjuang untuk tetap sekolah dengan tantangan yang berbeda-beda. Sekolah tempat menimba ilmu. Lalu bagaimana dengan siswa-siswa yang sering kesiangan itu? Disinilah juga tugas guru untuk menyampaikan nasihat dengan bijaksana. Kedisiplinan tetap harus ditegakkan. Ketika ada kondisi tak biasa seperti dialami siswa-siswa saya, maka kasih sayang yang sepatutnya kita beri. Pada saat yang sama, kita belajar untuk bersabar. Tugas mulia guru adalah mentransfer ilmu, memberikan wawasan, pengetahuan, dan penyadaran bahwa semua ilmu dari Allah. Memohon pada Allah untuk memberikan ilmu sekaligus mohon diberi pemahaman agar mampu mengamalkan dan menebarkan kembali tersebut. Saya sampaikan pula pada mereka bahwa ilmu akan bermanfaat jika memperhatikan adab sebelum menimba ilmu. Menjadi guru adalah pilihan saya. Meskipun dengan latar belakang siswa yang begitu beragam, saya menempatkan diri sebagai agen perubahan atau agent of change. Menciptakan generasi sukses dan unggul, generasi masa depan baik secara intelektual maupun akhlak. Ditulis oleh Lucy Jani, seorang guru geografi di satu SMA swasta Kabupaten Bandung. Pernah menerbitkan Ilmu Buku Solo dan menjadi kontributor di 20 lebih buku antologi. Dengan senang hati penulis dapat dihubungi di WA 0859 225 0359. Pastinya banyak di sini yang sudah mengenal Teh Lucy ya. Nah, untuk kisah ketiga yang mau saya bacakan, boleh nih di sini teman-teman ketik di kolom chat yang mau dibacakan kisahnya. Karena ini bukunya masih OTW, tapi sudah bisa mulai teman-teman pesan sekarang. Jadi saya yakin di sini masih banyak yang belum pegang bukunya ya. Yuk, yang tercepat yang pengen dibacain kisahnya. Oke, Mbak Neni Wijaya ya. Bentar. Oke, saya bacakan kisah Mbak Neni yang berjudul I Am a Teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Neni Supriyatin, SPD. Tahun 97 saya lulus SMA dan langsung diminta oleh kepala yayasan tempat saya sekolah untuk membantu bagian administrasi sebagai staf
tata usaha MTS atau SMP di yayasan tersebut. Suatu kebanggaan bisa mendapatkan peran ini. Selain menjadi admin, saya juga dipercaya untuk belajar mengajar di MTS setara SMP saat itu. Tahun 99 ada program kuliah gratis bagi guru madrasah untuk kuliah D2 PGSD dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Alhamdulillah, saya dipilih oleh pihak sekolah untuk mengikuti program tersebut. 2 tahun kemudian saya mendapat gelar AMD, tepatnya tahun 2001. Saat itu saya sudah menikah dan punya 1 orang putra. Alhamdulillah, berkat ijazah D2, saya makin percaya diri untuk menjadi guru dan saya bertugas merangkap sebagai guru sekaligus staf administrasi. Tahun 2008 saya lulus S1. Tahun 2009 saya mendapatkan sertifikasi sebagai tenaga pendidik. Saat itu saya sudah menjadi orang tua tunggal karena tahun 2007 saya berpisah dengan suami dengan 2 orang putra yang saya bawa serta. Berbekal gaji honorer dan tunjangan sertifikasi guru, saya berjuang membesarkan kedua putra saya yang masih kecil. Gaji sebagai guru honorer terus terang sangat jauh dari kebutuhan, sehingga saya berpikir keras bagaimana caranya agar dapat penghasilan tambahan. Selain bekerja sebagai guru, saya juga menjalankan bisnis apa saja, menjadi reseller baju, sepatu, perlengkapan makan, dan terjun ke dunia bisnis MLM. Tahun 2015, saya memutuskan untuk resign sebagai guru setelah mengabdi selama kurang lebih 18 tahun di dunia pendidikan. Saat itu di pikiran saya cuma satu, bertumbuh dan berkembang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Tahun 2017, saya memutuskan untuk hijrah ke ibu kota meninggalkan kampung halaman demi mencapai impian saya. Sampai tulisan ini dibuat, saya masih di ibu kota sebagai karyawan di salah satu pet shop teman saya. Satu hal yang saya syukuri, saya bangga pernah menjadi guru. Yes, I am teacher. Ditulis oleh Mbak Neni Supriyatin ya, ternyata saya salah bacain. Gak apa-apa ya, bonus untuk Mbak Neni Supriyatin. Neni Supriyatin adalah pebisnis dan penulis buku antologi, distributor MCI, afiliator muda digital. Oh ya, ya benar ya, benar ya. Oh, galvok nih saya, namanya, nama aslinya ternyata bukan Neni Wijaya ya. Oke, Mbak Neni, semoga senang ya dibacakan kisahnya. Oke. Nah, setelah teman-teman mendengarkan 3 kisah yang saya bacakan, apa yang teman-teman rasakan? Boleh sambil berinteraksi ya. Assalamualaikum Kak Dia. Ya. 15 menit lagi. Ya, boleh. Apa kabar silakan. semua? Alhamdulillah, luar biasa. Seru ya dengar kisah-kisahnya. Nah, apa nih yang dirasakan setelah saya bacakan 3 kisah tadi? Barangkali ada insight yang didapat atau kesan apa yang didapat? Tadi agak ini juga, agak kurang apa tuh? Nyambi ada telepon lah, nyambi bahas chat. Ya intinya memang banyak ya rata-rata sebagai guru itu memang sudah diniati gitu ya. Memang sudah menjadi cita-cita, jadi memang menjalankannya jadi dengan apa? Dengan senang hati gitu. Walaupun memang cobaannya itu banyak gitu ya. Belum dengan permasalahan ibu rumah tangga di rumah, terus harus ke sekolah itu dalam keadaan happy menyambut murid, apalagi guru TK seperti saya.
Masya Jadi Allah. emang harus ini Benar-benar ya, sabar banget ya, harus benar-benar harus menampilkan wajah ceria. Tapi memang sih kadang kita yang di rumah itu lagi gimana gitu, tapi ketika ketemu murid-murid emang berusaha untuk melupakan dan biasanya memang bisa melupakan masalah gitu. iya. Jadi ikut happy gitu, jadi senyum gitu, jadi seneng gitu. Jadi emang anak-anak itu jadi kalau menurut saya anak-anak TK itu menebarkan aura positif. Jadi saya pun juga terbawa. Memang selama ini saya juga bisa lebih sabar itu karena murid-murid saya gitu. Masya Allah, terima kasih sharingnya, Mbak. Luar biasa ya. Jadi ternyata selain guru untuk mengajar murid, ternyata murid juga bisa menghibur guru gitu ya. Jadi saling menguatkan juga dan tentunya suasana mengajar yang menyenangkan pastinya akan berpengaruh kepada perkembangan dan kesuksesan anak-anak murid di masa depan. Gitu. Amin, betul Kak. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mungkin mau menyampaikan kesannya? Silakan. Mbak Nasumi barangkali nih, atau Mbak Fevi, atau siapa? Sini silakan. Ya, Masya Allah. Kisahnya menginspirasi, semangat dengan segala cobaan dan tetap semangat mengajar. Ya, benar setuju kata Mbak Neni. Guru TK harus selalu bahagia, selalu bernyanyi. Ya, tentunya teman-teman pasti punya guru favorit masing-masing ya. Membaca buku ini mungkin kita jadi teringat guru-guru kita. Kemudian wah kita jadi kepengen tahu di mana ya guru-guru saya sekarang. Jadi pengen kontak-kontakan lagi sama guru kita. Seperti itu ya teman-teman. Apalagi guru di masa kita masih di masa golden age, mungkin guru TK, guru SD itu pastinya memberikan kesan yang lebih mendalam lagi ya. Insya Allah saya jadi sedikit flashback ini sama masa-masa sekolah dulu gitu. Oke, dengan hari ini Bismillah buku I Am Teacher resmi kita launching hari ini. Ya, semoga buku ini bisa menebar berkah dan manfaat kebaikan baik bagi para penulisnya maupun bagi para pembacanya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Guru. Ya, selamat Hari Guru. Oke, Mbak Nasumi. Terima kasih. Jadi ya, Selamat Hari Mbak Guru Lucy, semua. Ibu Lucy, hebat, Ibu ya. Asmi, siapa aja sih di sini yang jadi Selamat guru? Hari Guru untuk semuanya. Ada Ayu Putu nih, Mbak Nasumi di Depok. Ada Mbak Ibu Ayu, juga, Ibu Ayu. ya. Selamat Hari Guru. Terima Terus siapa lagi? kasih. Wah, ada nih yang terkenang dengan guru wali kelas SD, katanya gurunya ganteng dan ramah. Jadi motivasi dong belajarnya. Jadi semangat berangkat ke sekolah karena gurunya ganteng dan ramah. Ya, selamat Hari Guru buat semua guru-guru hebat yang telah mengantarkan banyak muridnya suksesan. Semua guru akan selalu dikenang kapanpun dan bagaimanapun kita. Nah, kabar gembiranya sebagai promo launching hari ini sudah bisa diorder dengan harga promo hanya 59.000 per buku, minimal order 2 buku ya, hanya sampai hari Minggu saja. Nah, normalnya kan 65.000 ya per buku, minimal order 2 buku. Sedangkan harga konsumennya kan 159.000 ya. Jadi teman-teman bisa menuai profit. Minta tolong di-mute dulu ya yang ini, yang suaranya mantul. Oke, jadi harga konsumennya kan 159.000 ya. Jadi teman-teman akan dapat profit yang cukup besar, yaitu 100.000 per buku jika order sekarang, dan jadi 94.000 per buku.
kalau ordernya setelah promo launchingnya lewat gitu. Jadi lebih baik order sekarang. Nah, nanti saya akan share link ordernya. Teman-teman kemarin udah ngelis kan ya di grup mau order berapa. Nah, silakan bisa langsung meluncur ya ke Tokopedia untuk order buku ini karena lumayan banget nih, lebih irit 6.000 per buku, jadi teman-teman bisa hemat 12.000 per 2 buku. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar promo launching ini. Sampai hari Minggu ya promonya, dari hari ini. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom chat atau di audionya. Ada. Jadi hari Senin udah normal lagi 65.000 per buku. Nah, mumpung sekarang masih harganya 59.000 per buku, silakan teman-teman orderin karena profitnya cukup banyak ya. Teman-teman juga bisa jadi reseller buat yang ini yang nggak ikutan nulis tapi bisa merapat ke para penulis untuk jadi resellernya. Nah, bisa juga teman-teman penulis membentuk jaringan reseller buku di bawahnya karena untuk mengoptimalkan penjualan buku tentunya kita nggak bisa hanya berjualan sendirian ya. Di sini ada yang sudah mulai bentuk reseller di bawahnya untuk penjualan buku ini? Belum ya Teh. Boleh Teh Lucy boleh sampaikan kesannya tadi setelah dibacakan kisahnya Teh. Kita kenal udah cukup lama banget ya Teh. Iya, Masya Allah, terharu banget. Ih, dibacain, makasih. Sama-sama, Teh. Ini lagi di sekolah ya, Teh? Iya, ini lagi, ceritanya hari ini kan kita juga memperingati Hari Guru, terus anak-anak pada ngasih hadiah ke guru-guru, ke wali kelas gitu. Semua guru kebagian, termasuk guru yang nggak hadir, semuanya absen, dapat satu-satu, Masya Allah. Oh, berasa gitu. ulang Jadi, tahun ya, Teh? Iya beneran gitu. Terus tadi kan kita nyanyiin lagu himne guru. Seru pokoknya, itu juga tuh lagi pada nyanyi tuh di luar. Makanya nih berisik ya, kedengeran. Berisik banget soalnya kan guru tadi kan anak nyanyi, terus guru-guru juga kan diminta nyanyi juga gitu. Jadi kita yang sarang tampil di depan mereka gitu. Pada nyanyi juga guru-guru gitu. Masya Allah. Betul. Ya, perjuangan sekolah saya kan di sini sekolah kecil ya. Di Dago atas ya, muridnya cuma 80 orang gitu. Satu sekolah tuh dapat 80 orang aja. Jadi benar-benar kerasa gitu kebersamaan dengan anak-anak gitu. Seperti yang saya tuliskan di cerita itu memang ya betul seperti itu gitu. Kita nggak bisa juga nuntut anak-anak yang sekolah itu nakal, itu nggak bisa. Walaupun mungkin 1-2 ada ya anak-anak yang memang bolos-bolos itu karena memang mungkin ke warung lah, kemana, bukannya ke sekolah tapi belok buat nongkrong gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang mereka pejuang gitu, betul-betul itu apa namanya ya, bikin kita tetap terus semangat gitu. Kita ngajar itu memang untuk mereka gitu. Jadi kalau tidak ada kita, siapa yang mau mendedikasikan ilmu yang kita dapatkan untuk mereka gitu. Kalau di kota-kota mungkin banyaknya anak-anak yang habiskan waktu buat bermain ya, habisin uang orang tua gitu. Kalau beberapa ya anak-anak di kita di sini mereka berjuang juga gitu. Ketika kita tanyakan kenapa kamu ya seperti yang di cerita saya tadi ya, itu beberapa orang seperti begitu gitu, sampai ada yang di kampung gitu. Kalau sekarang sih mungkin alhamdulillah ya, anak-anak yang tinggal di kampung mereka sudah pada punya motor gitulah ya. Kalau dulu itu tidak punya motor, terus rumahnya di pinggir hutan tuh beneran gitu, di pinggir hutan gitu rumahnya. Berjuang jalan kaki gitu, sampai sempat saya juga beberapa anak lah yang saya coba datengin gitu ya, saya berangkat ke sana naik motor gitu, sekali waktu lagi yang lainnya di lain waktu saya naik mobil tuh bareng-bareng guru yang lain gitu ke sana.
ya Allah gitu. Kalau misalkan pulangnya sore terus hujan itu beneran itu pakai sendal jepit. Sepatunya soalnya Seru basah banget kan. ya Teh. Iya, Masya Allah, mohon maaf nih Teh, karena Iya, saya pakainya Zoom-nya gratisan, jadi ntar nggak lagi apa-apa. kayaknya mau berakhir nih. Nah, Iya, em, makasih. ya, Mangga makasih mungkin banget aku mau Teh, luar berbagi biasa. aja. Saya jadi terharu Makasih. banget dengar cerita Teh Lucy. Jadi kepengen nangis juga. Masya Allah. Alhamdulillah, terima Oke. kasih. Mudah-mudahan manfaat ya buat semua. Amin, amin ya rabbal Iya. alamin. Dan sebagai info ya, Nyanyi buat teman-teman, Ibu Lucy. minggu depan kita akan launching untuk buku Bina Reseller ala Emak Online Shop. Nah, Jumat depan ya, yang akan kita bedah adalah buku Bina Reseller ala Emak Online Shop. Dan Senin kita akan bedah buku memoir. Jadi siap-siap ya teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri kita foto dulu yuk. Silakan buka kamera. Nyanyi dulu. Terima kasihku Boleh sambil ku nyanyi, ucapkan pada guruku yang tulus. Aku jadi sedih nggak jadi ah. Ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk Jasamu nanti setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat Terima kasih ya. Terima kasihku ucapkan. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Pak Nani. Selamat Hari Guru semuanya. Selamat Hari Guru ya semuanya. Selamat Terima Hari Guru. kasih sudah berkenan hadir. Bismillah, sukses ya untuk launching buku kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.